Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 31 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Tengah. Ribuan supporter Persis Solo turun ke jalan setelah Persis Solo memastikan menjadi juara Liga 2 musim 2021 pada Kamis 30 Desember kemarin. Jalanan kota Solo pun sempat menjadi lautan manusia pada malam kemarin. Supporter berkonvoy dengan sepeda motor membunyikan suara knalpot mereka keras-keras. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Christine Intan, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Christine. Iya, dia. Christine, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi dan juga suasana saat konvoi kemarin? Baik, terima kasih dia. Memang pada kemarin tanggal 30 Desember 2021 memang menjadi tanggal yang sangat bahagia bagi supporter Persis Solo karena pada dasarnya Persis Solo ditetapkan menjadi juara Liga 2 Indonesia pada tadi malam dan memang para ribuan supporter melakukan konvoi di area kawasan kota Solo, baik itu dari luar kota Solo yang juga datang ke kota Solo dan memberlakukan ataupun melakukan konvoi dengan arak-arakan menggunakan knalpot, brong, sepeda motor, dan juga ada juga yang menggunakan mobil dengan knalpot brong juga. Dan dari pantauan di lapangan pada malam itu juga para supporter melakukan arak-arakan dengan menggunakan bendera bertulisan Persis Solo, melakukan yel-yel dan juga melemparkan ataupun membunyikan petasan, dan itu membuat suasana di kota Solo menjadi sangat tahun baru yang lebih dulu seperti itu dia. Dan memang pantauan di lapangan juga di beberapa titik, salah satunya di perempatan Ngarsopuro Kota Solo menjadi titik kumpul salah satu supporter Persis Solo yang melakukan aksinya. Dan dari pantauan di lapangan juga para supporter ini adanya oknum supporter yang melempari pihak keamanan kepolisian untuk melakukan pengamanan, sehingga para kepolisian melakukan penembakan gas air mata kepada supporter, sehingga saat dilakukan penembakan gas air mata ini para supporter melakukan mencerai-berai dan langsung pergi ke beberapa titik jalan di kota Solo. Dan memang saat malam itu juga sekitar pukul 11 hingga pukul 2 dini hari tadi memang para supporter masih berkeliaran di kota Solo walaupun sudah dilakukannya penguraian dari pihak kepolisian. Ya. Iya. Lalu, Christine, apakah ada komentar dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait ini? Baik ya, memang dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka setelah dilakukannya uh, uh, pertemuan di Balai Kota Solo tadi memang mengatakan bahwa sangat mengapresiasi para pemain Persis Solo karena sudah mengantarkan Persis Solo menjadi juara Liga 2 Indonesia pada malam hari itu. Dan memang Gibran juga mengaku kecewa ataupun dengan para supporter yang masih melakukan konvoi meskipun sudah dilakukannya penghimbauan dan juga sudah dilakukannya penindakan dari pihak kepolisian untuk menutup jalan yang ada di Jalan Slamet Riyadi dan Adi Sucipto. Namun semua itu tetap dilakukan para supporter dengan melakukan pemubaran dan beberapa maksud saya dilakukannya melakukan aksinya untuk melakukan konvoi itu sendiri. Dan dari Wali Kota Solo juga mengatakan bakal menegur atau memarahi Kaisang karena sudah melakukan konvoi juga di area stadion yang ada di Pakansari dan juga hotel yang dia tinggali saat Persis Solo menang itu sendiri. Sehingga dari Wali Kota Solo juga mengaku merasa kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Nantinya akan menjadi konsekuensi para supporter dan warga Kota Solo tidak bisa menonton langsung di stadion saat gelaran Liga 1 mendatang. Selain itu dari Kapolresta Solo juga mengatakan saat dilakukannya penembakan gas air mata ini juga dari pihak kepolisian juga mengaku dilakukannya pelemparan kembang api ataupun yang diarahkan ke pihak kepolisian sehingga kepolisian melakukan tindakan itu sendiri. Dan dari keterangannya juga pihak kepolisian sudah melakukan penyekatan di area kota-kota Solo, baik itu di area perbatasan Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali. Namun karena banyaknya ribuan supporter ini masih banyak
supporter yang bisa masuk ke area Kota Solo, salah satunya yang ada di Ngarsopuro ini. Ya. Baik, terima kasih rekan Christine. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo terkait kejadian kemarin. Selengkapnya. Malam ini terkait dengan pasca gelaran final Liga 2 antara Persis Solo versus The Rans Cilegon, sesuai prediksi bahwa telah terjadi pawai ataupun arak-arakan konvoy yang sifatnya merayakan kemenangan. Dan ini sudah kita himbau kepada warga masyarakat. Kita masih berada di tengah situasi pandemi Corona saat ini, juga dihadapkan dengan varian baru Omicron, sehingga dan itu juga linear dengan Inmendagri nomor 66 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan pencegahan maupun penanggulangan COVID-19 di periodisasi Nataru. Jadi semua bentuk arak-arakan, konvoy maupun kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, karena kerumunan itu rentan terhadap penyebaran virus COVID secara masif, kita sudah lakukan himbauan, mulai preemptif, preventif sudah kita lakukan. Namun yang terjadi di lapangan adalah yang pertama terjadi kerumunan-kerumunan yang melanggar prokes. Kerumunan-kerumunan yang melanggar prokes, hampir dapat dipastikan semua tidak menggunakan masker, berkerumun, dan terpaksa kita harus bubarkan. Yang kemudian yang kedua juga kami temukan beberapa botol miras dan yang mabuk gitu ya dan berkendara melaksanakan konvoy di sepanjang jalan Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga, kelompok massa ini juga sempat melempari petugas dengan petasan. Jadi membunyikan petasan di beberapa titik di sepanjang jalan KFC dan beberapa titik lainnya, dan juga sempat melempar petugas. Kemudian yang keempat, juga kelompok gerombolan massa ini juga merobohkan separator jalan yang dipasang di jalan sepanjang Jalan Sahabat Priyadi, sehingga kita lakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kita bergeser ke Semarang. Satu di antara gedung di Rumah Sakit Karyadi Kota Semarang terbakar pada Kamis 30 Desember malam kemarin. Gedung tersebut merupakan Wisma Kasuari yang tepat berseberangan dengan gedung Polrestabes Kota Semarang. Sejumlah saksi menyebut mendengar suara ledakan sebelum gedung rumah sakit tersebut terbakar. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Jateng, rekan Budi Santoso yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di sana. Halo rekan Budi. Halo Dia. Budi, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana awalnya atau kronologi terjadinya kebakaran yang melanda RSUP Karyadi Kota Semarang? Ya, dari keterangan warga sendiri, warga sekitar RSUP kepulan asap sekitar pukul, dari info awal tersebut, warga sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah kebakaran yang melanda salah satu gedung atau Wisma Kasuari yang ada di RSUP Karyadi. Tapi setelah mendengar ledakan keras dan disertai runtunan ledakan yang tidak begitu keras, warga melihat api yang berkorbar di Wisma Kasuari. Jadi api tersebut dilihat oleh warga sekitar, dan warga mengetahui adanya kebakaran yang melanda di salah satu gedung di komplek RSUP Karyadi. Seperti itu, Dea. Iya, lalu apakah ada informasi terkait sumber ledakan tersebut bagaimana untuk saat ini, dan juga adakah pasien yang harus dievakuasi pasca terjadinya kebakaran tersebut? Saat kejadian, ketika itu sore, ada beberapa pasien dengan total, kalau dari laporan dari para relawan, ada 31 pasien yang dievakuasi. Tetapi ketika malam hari dan seluruh data dikumpulkan, terdapat 51 pasien yang dievakuasi untuk segera meninggalkan lokasi yang tidak berjauhan dengan gedung Kasuari tersebut. Begitu dia. Ya, sampai saat ini apakah pelayanan di RSUP Karyadi Semarang masih berjalan? Terkait pelayanan sendiri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga sudah memastikan, karena setelah kejadian Gubernur Jateng juga mendatangi lokasi dan memastikan bahwa pelayanan di RSUP Karyadi tetap berjalan secara baik, karena
lokasi kebakaran atau Wisma Kasuari sendiri berada di ujung dan terpisah dari gedung utama. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian kebakaran ini, rekan jurnalis kami Budi sudah melakukan wawancara bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Kapolres sudah mengawal dari tadi, alhamdulillah responnya cepat, Pemkot juga membantu cepat, pemadaman cepat, dan untuk publik biar tidak terlalu banyak spekulasi. Ini antara yang dipakai untuk pasien dengan gedungnya tidak jadi satu gitu, terpisah gitu. Dan seluruhnya sudah dievakuasi. Berapa total pasien yang dievakuasi? 50. Sore tadi masih 31 yang dilaporkan ke saya, dan sudah ada 50 kurang lebih, dan pindahnya jauh ya Bu ya ke sana. Ya, jadi jauh, jadi jaraknya bisa dilihat karena tadi banyak media juga bertanya kepada saya, dan relatif cepat lah bantuan TNI Polri juga sudah disiapkan pemadam. Ya mudah-mudahan baik. Hasilnya baik kan Bu ya? Artinya nggak ada yang terkena dan sebagainya kan? Jadi hanya peralatan aja ya sana ya? MRI. Korban nggak ada ya? Nggak ada. Ya insya Allah lah besok biar penyelidik polisian untuk bisa menindak lanjut. Tapi makanya ini kan Rumah Sakit Karya ini sebagai salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Dan ini merupakan instalasi onkologi. Ya. Kemudian untuk operasional bagaimana Pak? Ya saya kira nggak akan keganggu, udah Bu Dirut. Ya, terganggu toh Bu? Ya, karena gedung instalasi onkologinya sebenarnya tidak terdampak. Tidak terdampak, jadi cuma alat MRI aja ya. Tapi juga memiliki alat MRI yang lain. Yang lain, banyak ini alatnya. Jadi ketika tidak masuk pada yang main buildingnya yang juga merawat pasien itu, insya Allah perawatan lancar-lancar saja dan tidak terganggu. Karena tadi juga ada pertanyaan serupa, apakah perawatan terganggu? Tidak. Hari-hari masih terus menjalankan ini dengan baik. Kita support nanti. Ya. Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru Riau akan mengantisipasi kerumunan selama momen malam pergantian tahun. Ada sejumlah titik kerumunan yang menjadi perhatian. Satu di antaranya fokusnya adalah penutupan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Pekanbaru. Bagaimana sistem pengamanan pergantian tahun baru di Pekanbaru? Reporter kami dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, akan menyampaikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Fernando. Halo Dea, selamat siang Dea. Selamat siang, Fernando. Seperti apa pengawasan dan pencegahan kerumunan yang akan dilakukan Satgas saat malam pergantian tahun, khususnya di Pekanbaru? Oke Dea, terima kasih. Untuk pengamanan Satgas di Pekanbaru, Dea, Satpol PP bersama aparat gabungan nantinya bakal melakukan patroli dan juga melakukan pengawasan stasioner di sejumlah pospam bersama aparat gabungan Dea pada malam tahun baru ini. Mereka juga bersiaga di sejumlah titik ruang terbuka hijau dan juga pusat keramaian yang ada di Kota Pekanbaru Dea. Apalagi untuk per hari ini hingga tanggal 1 Januari 2022 nanti bakal dilakukan penutupan terhadap dua ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu ruang terbuka hijau Kacamayang dan juga ruang terbuka hijau di Ahmad Yani, ya, di Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru. Begitu dia. Ya, lalu berapa banyak informasinya personel yang akan dilibatkan untuk pengawasan malam tahun baru kali ini? Oke deh, untuk jumlah personel sendiri, Satpol PP Pekanbaru bersama aparat gabungan nantinya total jumlah pasukan yang bakal melakukan pengawasan terhadap malam tahun baru nantinya di Kota Pekanbaru untuk saat ini tercatat ada sekitar 200 orang personel dia. Mereka adalah gabungan dari Satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI dia. Begitu juga, dan juga sejumlah instansi terkait ikut serta dalam upaya pengamanan tersebut dia. Dan sampai saat ini jumlah personel Satpol PP sendiri yang bakal terlibat dalam upaya pengamanan dan pengawasan selama malam tahun baru ini jumlahnya mencapai 120 orang dia. Mereka tersebar juga di sejumlah gereja dan juga menyebar di sejumlah pusat keramaian dan juga tempat-tempat yang berpotensi kerumunan seperti di tempat hiburan, di kafe, restoran dan juga hotel nantinya dia.
Mereka melakukan pengawasan di sejumlah titik tersebut sebagai upaya antisipasi terhadap kerumunan pada malam tahun baru. Karena dikhawatirkan pada malam tahun baru ini terjadi kerumunan di sejumlah pusat keramaian dan juga titik-titik ruang terbuka di Kota Pekanbaru. Begitu, Dea. Apakah ada nantinya sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan juga imbauan dari wali kota, Fernando? Oke Dea, bagi masyarakat nantinya memang bagi tim Satgas nantinya menyasar para pelanggar prokes Dea. Jadi mereka tidak cuma menyasar secara personal, tapi juga untuk pengelola tempat keramaian dan pusat hiburan, begitu juga pengelola hotel, bisa terancam sanksi nantinya bila kedapatan melakukan pelanggaran protokol kesehatan Dea. Apalagi pemerintah kota sendiri sudah memiliki perda yang mengatur tentang sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru Dea. Sanksinya tersebut bisa sanksi berupa denda dan juga berupa sanksi kerja sosial untuk beraksi membersihkan ruang-ruang publik Dea. Dan sanksi tersebut nantinya diberikan setelah petugas dari tim justisi dari aparat gabungan nantinya mereka bakal melakukan penindakan terlebih dahulu terhadap para pelanggar, kemudian nanti para pelanggar tersebut akan menjalani sidang tipiring nantinya. Bila memang terbukti bersalah, mereka harus membayarkan denda, namun bila hanya sanksi ringan nantinya mereka hanya mendapat teguran tertulis dan juga teguran lisan ya. Sedangkan sanksi berat nantinya berupa denda yang bisa mencapai ratusan ribu Dea. Begitu Dea informasinya. Baik. Tribuners, berikut sudah ada wawancara rekan Fernando bersama Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk mengantisipasinya tentu kita akan lakukan pengawasan ya. Dalam hal ini Satpol PP yang tergabung dengan Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik itu Polresta Pekanbaru, Kodim 0301 akan melakukan pengawasan. Sebagaimana instruksi Wali Kota nomor 56 itu, kita akan melakukan penutupan di tempat ruang terbuka hijau atau taman kota ya. Itu sudah akan kita lakukan nanti, terhitung dari tanggal 31 akan kita tutup ruang terbuka hijau taman ini sampai tanggal 1 Januari. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan kerumunan baik itu di lokasi-lokasi yang akan kita tutup ini maupun di tempat-tempat lainnya. Yang kedua, kita akan melakukan proses pengawasan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya kerumunan. Contoh misalnya kafe, restoran, ya, kemudian juga nanti pusat-pusat perbelanjaan. Dan kita juga menghimbau kepada seluruh pelaku-pelaku usaha agar disiplin dalam penerapan protokol kesehatannya. Termasuk juga nanti di lokasi-lokasi lain yang berpotensi terjadinya kerumunan, baik itu tempat hiburan maupun tempat-tempat wisata. Kita akan himbau kepada para pelaku-pelaku usaha tersebut. Dan kita akan bersama-sama dengan Polresta, Kodim, ya, kita tim ini akan melakukan pengawasan kegiatan hunting dan gakum nanti di dalam rangka perayaan Tahun Baru 2022 tersebut. Nanti berapa personil Bang kita kerahkan? Personil kita ada kurang lebih nanti sekitar 120-an orang bergabung dengan tim dari Polresta, dari Kodim, kurang lebih mungkin ada hampir sekitar 200 lah, seperti itu. Oke. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tim patroli cyber anti prostitusi online Polsek Samarinda Kota kembali berhasil meringkus 3 pelaku prostitusi melalui aplikasi berbasis online. Bahkan dalam pengungkapan kali ini untuk pertama kalinya jajaran Polsek Samarinda Kota berhasil mengamankan seorang wanita pria atau waria. Waria itu berinisial KM, berusia 19 tahun asal Kota Makassar yang tengah menunggu pelanggannya di kota tepian. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rita. Ya, halo Dea dan Tribuners. Ya, rekan Rita, bisa Anda informasikan untuk lebih detail kapan, di mana, dan juga bagaimana tim cyber Polsek Samarinda Kota ini bisa meringkus para pelaku prostitusi?
Oke, siap Dea. Nah, untuk diketahui dulu ya, Polsek Samarinda Kota ini sudah membentuk tim patroli cyber anti prostitusi online sejak November 2021. Dan untuk ketiga pelaku ini diamankan pada Selasa 28 Desember 2021 lalu. Dan para pelaku ini diantaranya berinisial KM 19 tahun, seorang waria, AL perempuan 27 tahun, dan NH perempuan 25 tahun. Nah, dan untuk mengungkap ini, para petugas berpura-pura menjadi calon pelanggan yang akan menggunakan jasa para pelaku ini. Dan saat disepakati bertemu di suatu hotel, mereka akhirnya diringkus saat itu juga. Nah, untuk KM dan NH ini diringkus di suatu guest house di dekat daerah Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota, dan untuk AL sendiri di sebuah hotel yang ada juga di kawasan pelabuhan tersebut. Dea dan Tribuners. Iya, lalu apakah sudah diketahui alasan mereka atau para pelaku sampai nekat melakukan prostitusi online? Ya, seperti biasa, motif mereka adalah karena tuntutan ekonomi. Seperti KM 19 tahun yang waria ini, dia awalnya merupakan seorang karyawan di sebuah salon kecantikan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi karena kita tahu saat pandemi terjadi PPKM ya, pembatasan kegiatan, jadinya banyak salon juga yang akhirnya harus tutup, dan pengurangan karyawan termasuk si KM ini akhirnya sejak 1 tahun atau awal 2021 dia akhirnya menjadi seorang waria yang melayani pria-pria hidung belang. Nah, dan untuk NH sendiri juga merupakan mantan karyawan sebuah mall di daerah Kutai Kartanegara, karena dia merupakan salah satu seorang ibu, satu anak, akhirnya dia nekat untuk menjual diri karena tidak ada pekerjaan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Seperti itu Dea dan Tribuners. Ya, lalu Rita, langkah seperti apa yang diambil Polsek Samarinda Kota ke depannya untuk meminimalisir praktik prostitusi online di wilayah hukumnya? Oke, Kapolsek Samarinda Kota AKP Kreato Sonite Hegulo mengatakan bahwa tim cyber mereka akan terus aktif ya, tidak menunggu, tidak mesti ada suatu kegiatan atau apapun itu, mereka akan selalu aktif untuk berpatroli di setiap aplikasi-aplikasi online yang kemungkinan dijadikan tempat transaksi prostitusi online ini, Dea dan Tribuners. Nah, dan untuk membuat mereka ini jera atau tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang tidak baik, Polsek Samarinda Kota menggandeng UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk memberikan penyuluhan rehabilitasi kepada para pelaku ini. Jadi Kapolsek Samarinda Kota mengatakan bahwa mereka tidak hanya ingin memproses secara hukum tanpa memberi kesempatan kepada para pelaku untuk berubah ke jalan yang lebih baik lagi, Dea dan Tribuners. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia untuk laporan Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan Wagub Stephen Kando melakukan mutasi pejabat Pemprov Sulawesi Utara. Wagub Stephen Kando pun melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji ratusan pejabat pengawas atau eselon 4 di Aula Mapalus kantor gubernur. Adapun prosesi pengambilan sumpah atau janji ini langsung didampingi rohaniawan secara langsung maupun virtual lewat video conference. Selengkapnya akan disampaikan rekan Rio Nur, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rio. Ya, halo rekan Dea. Rekan Rio, bisa Anda informasikan apa yang melatar belakangi sehingga dilakukan mutasi ratusan PNS ini? Ya, latar belakang dilakukan mutasi jabatan atau yang lebih akrab disebut dengan rolling pejabat. Memang mutasi ini merupakan sebuah keharusan dalam organisasi, sesuatu yang lumrah dilakukan dalam jangka waktu tertentu, termasuk juga di lingkungan pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Gubernur Sulawesi Dono Kambe sendiri baru saja memasuki periode kedua dalam masa pemerintahannya setelah melewati periode pertama. Di periode kedua ini dibutuhkan tim yang kuat sehingga rolling mutasi jabatan itu diperlukan untuk
membentuk tim ini. Demikian. Mengapa memilih waktu akhir tahun seperti ini? Apakah diketahui alasannya? Sebenarnya pemilihan waktu di akhir tahun ini, ruling ini sebenarnya sudah digodok sejak Agustus 2021, di mana waktu itu merupakan waktu di mana sesuai aturan Gubernur kami bisa melakukan mutasi, karena sesuai aturan 6 bulan sudah dilantik sebagai kepala daerah, baru kepala daerah yang bersangkutan bisa melakukan mutasi. Nah, momen ini juga bertepatan dengan tahun depan dibutuhkan semangat dan tenaga baru, sehingga dibutuhkan tim yang kuat akan dilakukan mutasi. Apalagi dalam jangka periode kedua ini sesuai aturan pemerintah, kepala daerah hanya efektif pemerintah selama sekitar 3 tahun, karena dari 2021 hingga 2024, karena 2024 akan dapat pilkada serentak kembali. Dalam jangka waktu 3 tahun ini butuh tim yang kuat karena harus menjalani untuk memenuhi misi-misi dan program yang disiapkan oleh kepala daerah. Baik. Dan terakhir, Rio, bagaimana atau pesan dari gubernur pada PNS yang dimutasi ini? Ya, pesan dari gubernur sendiri dalam pelantikan yang diwakilkan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, bahwa para pejabat yang sudah mendapat kepercayaan agar bisa menjawab kepercayaan ini dengan kinerja. Apalagi momen tahun baru akan dinilai kinerjanya nanti oleh pemimpin, agar terutama untuk mencapai target-target visi dan misi program yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah. Dan itu disampaikan juga bahwa PNS itu harus mengimprove terus kemampuan dan skill mereka dengan sekolah-sekolah, dengan pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah, karena memang saat ini perkembangan global juga sudah cukup membutuhkan skill-skill yang baru yang harus diimprove, apalagi berkaitan dengan industri 4.0, mana PNS juga diminta untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Baik, terima kasih rekan Rio Nur untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda berikut kami masih akan menghadirkan informasi pilihan lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi rumah anak penderita hidrosefalus bernama Bayu Ardiansyah. Bayu tinggal di Kampung Nangleng, Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Risma menyempatkan berkomunikasi dengan Bayu dan orang tuanya. Informasi lengkapnya dan bagaimana suasana saat kunjungan Mensos Risma akan disampaikan oleh Fahdi Fahlevi, wartawan Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fahdi. Halo Dea. Fahdi, silakan dengan laporan Anda dan juga informasi yang sudah didapatkan bisa dilaporkan bagaimana kondisi kesehatan Bayu saat ini. Iya Dea, kemarin Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Bayu di Purwakarta di kediamannya. Kondisi kesehatan Bayu menderita hidrosefalus sejak lahir dan saat ini hanya tinggal bersama orang tuanya. Orang tua Bayu juga mengalami kesulitan ekonomi untuk biaya transportasi kontrol ke rumah sakit. Sementara itu juga untuk asupan nutrisi, Bayu hanya bisa minum susu dan makan makanan bayi. Selain itu, sejauh ini Bayu sudah menjalani 6 kali operasi dan sudah terpasang Vivisan untuk mengurangi cairan di otaknya. Begitu deh ya. Iya, berarti sejauh ini upaya klinis seperti apa yang sudah dilakukan untuk membantu Bayu? Ya, dalam kunjungannya Risma mengatakan saat ini prioritas untuk Bayu adalah pemberian tindakan medis segera. Menurut Risma, semakin cepat tindakan medis, maka semakin besar kemungkinan Bayu akan sembuh. Tim medis sudah dikerahkan dari RSUD Purwakarta dan selain itu Kemensos juga menerjunkan pekerja sosial Peksos dari balai-balai Kemensos untuk melakukan terapi terhadap Bayu. Namun selama ini Bayu diupayakan untuk agar bisa mengkonsumsi makanan lain selain bubur merah. Begitu dia. Ya, rekan Fahdi, selain bantuan secara klinis ini, apakah ada juga upaya pemberian bantuan sosial dari Kemensos kepada keluarga Bayu? Ya, kemarin Risma mengatakan dirinya berjanji akan memberikan bantuan berbentuk program Keluarga Harapan atau PKH dari Kemensos.
Selain itu juga kemarin bantuan diberikan terhadap Bayu, yaitu bantuan secara simbolis senilai 23 juta, yang bantuan itu berasal dari Balai Tanmiat berupa bantuan kewirausahaan senilai 7 juta, dan dari Balai Budi Dharma sebesar 16 juta. Selain itu juga ada bantuan lain yang diberikan dari Kemensos, yaitu berupa popok, susu, bahan makanan, perlengkapan untuk Bayu, hingga paket wirausaha untuk orang tua Bayu. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait kunjungan Menteri Sosial kali ini, rekan Bayu sudah mewawancarai langsung bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Yang memang harus kita bantu gitu. Nah, saya memang kenapa? Karena kita berharap dengan kita bisa cepat menangani ini, insya Allah kita bisa menolong Bayu lebih cepat, karena kecepatan itu dibutuhkan untuk menangani supaya dia tidak semakin parah gitu. Nah, sebetulnya kalau lihat dari motoriknya mungkin kita bisa Bayu akan lebih baik penanganannya. Jadi ini kita udah komunikasi dengan dokter akan melakukan terapi beberapa, karena tadi yang saya sampaikan, kalau kita sudah tahu, kemudian kita akan bisa lakukan treatment. Contohnya misalkan kenapa dia salah satu fisiknya agak terganggu karena memang asupannya kurang gitu, karena ada gangguan di leher, kekakuan ini. Kalau bisa masuk program PKH nggak, kakek neneknya gitu? Oh, kalau itu sudah ya, kalau itu gampang itu ya, kalau itu gampang saya bisa bantu gitu. Tapi yang paling penting adalah si Bayu itu bisa tertolong, karena itu penting supaya dia akan minimal tidak membebani orang tua dan kakek-kakeknya. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Bu, cukup Bu, dengan umur segini apakah tindakannya dipercepat apa gimana Bu dengan umur Bayu? Ini udah dilakukan itu. Sudah dokternya ada di sini. Dilakukan pengobatannya Bu ya? Iya, langsung kita ikuti juga perkembangannya. Kick-off pendistribusian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun akhirnya digelar di Kabupaten Majalengka pada Kamis 30 Desember 2021 kemarin. Kegiatan itu digelar di Gedung Gor Galuh, Pakuan, di Kecamatan Raja Galuh dengan menyasar para murid SD di sekitar gedung tersebut. Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka dan Danrem 063 SGJ Cirebon Kolonel Infanteri Elkines Valiando Dewangga sekaligus membuka pelaksanaan vaksinasi tersebut. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Eki Yulianto, jurnalis Tribun Cirebon yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Eki. Halo rekan Dea. Bisa Anda sampaikan bagaimana kegiatan kick-off vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun itu? Ya, baik Dea, terima kasih sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Majalengka, dalam hal ini Dinas Kesehatan Majalengka, secara resmi melaksanakan kick-off vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut berjalan lancar, yang mana ratusan anak berhasil disuntik vaksin jenis Sinovac. Pantauan saya kemarin di lapangan secara langsung, satu persatu anak usia 6 sampai 11 tahun tersebut yang sudah terdata dan memenuhi syarat menjalani vaksinasi. Mereka didampingi oleh para orang tua maupun gurunya masing-masing. Pantauan saya juga tak sedikit dari mereka tampak merasa takut ya, hingga ada yang menangis saat tim vaksinator mulai menunjukkan jarum suntik untuk ditancapkan ke lengan para anak tersebut. Nah, di hari pertama kemarin ini ada sekitar 600 anak yang divaksin dan target 117.000 anak di Majalengka yang akan mendapatkan vaksinasi. Dea. Eki, pendistribusian vaksin ini pastinya juga berbeda ya dengan dewasa. Pasti ada trik khusus yang dilakukan Pemkab ataupun dari Satgas yang melakukan vaksinasi ini. Bagaimana bisa Anda jelaskan?
Ya, ada cara tersendiri ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, dalam hal ini Dinas Kesehatan Majalengka, untuk mendorong para anak tersebut ikut vaksin. Para tim vaksinator menyediakan puluhan kado berupa makanan ringan yang dibungkus plastik dengan aksen gambar kartun. Nah, dengan demikian para anak yang merasa takut diiming-imingi untuk mendapatkan hadiah jika sudah divaksin. Nah, hal itu merupakan trik jitu ya, yang mana akhirnya para anak yang tadinya takut karena diiming-imingi dengan kado, mereka akhirnya dapat disuntik vaksin. Ya. Kapan target pendistribusian vaksinasi untuk anak ini selesai, Eki? Ya, menurut Sekretaris Dinas Kesehatan dan Bupati Majalengka bahwa target pendistribusian vaksinasi ke anak usia 6 hingga 11 tahun akan selesai pada bulan Februari tahun 2022 mendatang ya, di mana ada sekitar 117.000 anak akan mendapatkan vaksin. Nantinya secara teknis, tim vaksinator akan datang langsung ke sekolah-sekolah dan akan langsung melakukan vaksin kepada anak yang memenuhi syarat. Untuk mencapai target itu, Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak Majalengka. Ya, lalu sampai hari ini, sejauh ini sudah berapa berarti cakupan vaksinasi di Kabupaten Majalengka? Ya, baik, di Kabupaten Majalengka, menurut data harian yang diterima hingga hari ini, bahwa cakupan vaksinasi sudah mencapai 71% untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua sebesar 51%. Artinya sudah sekitar 1.284.523 dosis vaksin yang disalurkan kepada masyarakat. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait kegiatan vaksinasi untuk anak ini, rekan Eki sudah melakukan wawancara bersama Bupati Majalengka karena Sobahi. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Berkaitan dengan pelaksanaan perdana kick-off pelajar 6-11. Ya, hari ini kami kedatangan kehadiran orang tua kami dari Danrem ya. Luar biasa dalam segala kesibukan beliau sangat perhatian pada Majalengka, dan kebetulan hari ini pun kita dimulai kick off ya, untuk vaksinasi anak usia 6-11. Saya memprediksi lebih mudah ini mempredisinya karena anak itu ada di lokasi di lembaga. Tadi 667 sekolah akan menjadi sasaran target. Yang sekecil nanti kita gabungkan di komplek, begitu lebih mudah lagi sehingga tim vaksinator tidak begitu membagi lokasi gitu. Kemudian 6.000 ada di pesantren. Kita sudah kerjasama dengan para alim ulama untuk mempermudah memfasilitasi. Bocah kelas 6 SD jatuh ke Sungai Sardan, tepatnya di Buntu Buaya, Kabupaten Toraja Utara pada Kamis 30 Desember 2021 kemarin. Informasi yang diperoleh, bocah tersebut bernama Yokal. Saat ini proses pencarian Yokal diketahui masih terus berlangsung. Untuk mengetahui lebih detailnya dan bagaimana informasi terkininya, sudah bergabung bersama kami rekan Tommy Pasero, jurnalis dari Tribun Timur yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Tommy. Halo Dea. Silakan, dari pantauan Anda, bagaimana perkembangan pencarian bocah yang jatuh ke sungai tersebut? Baik Dea dan Tribuners, kami laporkan bahwa pencarian terhadap Yokal, bocah kelas 6 SD yang jatuh ke sungai dan dinyatakan hilang di sekitar sungai di Buntu Buaya, Kabupaten Toraja Utara ini masih terus berlangsung. Jadi pencarian terhadap Yokal sudah dilakukan warga sejak Kamis malam kemarin. Pencarian dilakukan setelah beberapa jam. Yokal dilaporkan oleh ibunya hilang, tepatnya sekitar pukul 19.15 WITA. Namun pencarian pada Kamis malam kemarin belum membuahkan hasil, sehingga pada Jumat pagi tadi proses pencarian kembali dilakukan oleh warga setempat. Mirisnya dalam proses pencarian ini, warga hanya menggunakan alat sederhana. Pantauan kami belum ada petugas terkait, baik dari tim SAR dan petugas BPBD yang berada di lokasi untuk melakukan proses pencarian. Jadi untuk saat ini Dea dan Tribuners,
proses pencarian terhadap yokal di sungai ini masih dilakukan dan diupayakan oleh warga setempat. Seperti itu. Ya. Tommy, bisa Anda informasikan kembali untuk kronologi korban jatuh ke sungai dan dinyatakan hilang ini bagaimana? Baik, jadi sekitar pukul 16.30 WITA Kamis sore kemarin, yokal bersama ibunya membersihkan di pinggir sungai. Namun setelah ibunya beristirahat, ia meminta yokal juga untuk beristirahat. Namun yokal merasa masih harus menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Setelah 2 jam ditinggal oleh ibunya pun merasa curiga karena yokal tak kunjung kembali ke rumah. Ia pun kembali mengecek lokasi sebelumnya tempat ia dan anaknya ini membersihkan. Namun di lokasi tersebut, ia sudah tidak menemukan yokal. Yang ada, ia hanya menemukan sebuah parang yang digunakan oleh yokal membersihkan. Di sekitar lokasi pembersihan itu, ibu yokal melihat sebuah bekas atau ia memastikan bahwa yokal ini jatuh ke dalam sungai. Ia pun segera melapor ke tetangganya, yang selanjutnya warga melakukan pencarian di sekitar lokasi sungai tempat yokal jatuh. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Tommy Pasero untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Petugas PLN Rayon Tanjung Batu, Kecamatan Kundur Barat, tewas tersengat listrik saat melakukan perbaikan jaringan. Berdasarkan informasi yang didapat, korban tewas dalam kondisi menggantung di tiang listrik. Dalam video yang beredar, percikan api juga terlihat jelas menghantam tubuh korban. Kabar selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Batam, ada Yeni Hartarti yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yeni. Halo Dea. Rekan Yeni, bisa Anda informasikan bagaimana awal tewasnya satu petugas PLN Rayon Tanjung Batu, Kabupaten Karimun saat memperbaiki jaringan listrik ini? Baik, Dea. Adapun kronologinya bermula pada Kamis 30 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana ada petugas, 4 orang petugas sebenarnya, PLN Rayon Tanjung Batu, Kecamatan Kundur Barat sedang melakukan perbaikan instalasi listrik yang berada di Desa Prayon, Kecamatan Kundur Barat. Nah, tepatnya perbaikan listrik tersebut di perumahan PT Timah. Nah, adapun dari 4 petugas PLN Rayon Tanjung Batu tersebut, 3 diantaranya berada di trafo bagian bawah, sementara 1 yakni korban yang melakukan perbaikan di bagian atas tiang listrik. Nah, sementara itu naasnya tersebut pun setelah dalam pengerjaan korban langsung tersengat listrik dengan tegangan tinggi dan langsung saja korban jatuh dan meninggal di tempat dalam keadaan menggantung. Seperti itu, Dea. Apakah dalam pengerjaan instalasi kelistrikan tersebut di lokasi itu dalam keadaan hidup? Nah, baik. Adapun instalasi listrik atau trafo dalam pengerjaan yang dilakukan korban atau petugas PLN Rayon Tanjung Batu tersebut sudah dalam keadaan padam. Namun malangnya pria berinisial W tersebut tetap meninggal akibat tegangan listrik tersebut. Dea. Iya, terkait hal ini bagaimana safety yang digunakan petugas PLN tersebut? Apakah sudah sesuai kondisinya saat tewas ini? Bisa Anda ceritakan, Yeni?
Baik, dari simulasi yang dilakukan pihak Satreskrim Polres Karimun, di mana safety yang dilakukan masih dalam penyelidikan lebih lanjut, apakah itu merupakan kelalaian atau seperti apa dia? Ya, baik. Lalu bagaimana untuk kondisi korban yang tewas tersengat ini? Baik. Adapun kondisi korban saat sedang melakukan perbaikan instalasi kelistrikan tersebut, langsung meninggal di tempat dengan meninggalkan luka bakar di beberapa bagian tubuh, di antaranya itu punggung, kemudian tangannya, serta hingga terlihat bagian tulang belulang korban. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Yeni, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Arsyad Riyandi, terkait insiden ini selengkapnya. Saya sampaikan bahwa kemarin kami langsung turun ke TKP, kami langsung melakukan olah TKP dan memeriksa dan menginterogasi beberapa saksi-saksi yang ada di lokasi. Kami juga sudah melakukan simulasi untuk bagaimana sih kejadian awal bisa terjadinya laka ataupun kejadian orang tersengat listrik di gardu PLN yang ada di Prayon, tepatnya di perumahan PT Timah. Kemudian kemarin memang dapat saya pastikan ada satu orang yang meninggal dunia, inisialnya W, umur 36 tahun, yang bersangkutan merupakan karyawan Subkon yang ditugaskan untuk memperbaiki instalasi ataupun Yanlik pelayanan listrik kelistrikan yang ada di PLN. Penyebabnya saat ini masih kita lakukan investigasi. Dan nanti akan kita ekspos setelah kita mendapatkan secara keseluruhan apa sebabnya. Kita ada mengambil keterangan dari pihak PLN. Kemarin untuk di TKP sudah saya berkomunikasi kepala PLN yang ada di Tanjung Batu, kemudian ada 3 orang saksi yang bersama-sama dalam hal melakukan perbaikan instalasi tersebut selain si korban sendiri. Korban bertiga berarti waktu itu? Mereka total ada berempat. Mereka dalam satu tim itu ada berempat melakukan perbaikan listrik tersebut. 1 korban. Bang, untuk safety-nya seperti apa, Bang? Dugaan kelalaian untuk safety. Gini, kalau misalnya kedugaan tersebut masih kita terlalu dini untuk menyampaikannya, karena saya masih harus bekerja keras untuk melakukan Kami akan jeda sejenak Tribuners dan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya di Provinsi Banten. Diduga hendak tawuran, 6 remaja asal Kecamatan Serang dari geng motor basis komplek Gria Lopang atau Baskom harus berurusan dengan polisi. Dari tangan mereka, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam. Polisi menyebut para remaja itu bahkan memiliki kode dan sandi khusus untuk melancarkan aksi tawuran. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Banten, ada Milda Niati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea dan Tribuners, ya selamat siang. Selamat siang rekan Milda, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya geng tersebut ketahuan atau kepergok akan melakukan tawuran? Ya, diberitakan sebelumnya bahwasanya berdasarkan informasi dari Kapolres Serang Kota, AKBP Maruli Ahiles Hutapea, bahwasanya kedua geng motor tersebut mereka janjian melalui direct message. Bermula ketika dari geng motor TM dia mengirimkan direct message kepada salah seorang geng motor dari Baskom. Nah, kemudian mereka melakukan aksinya itu pada tanggal 27 Desember sekitar pukul 2 dini hari, begitu rekan Dea. Selain itu juga mereka janjian di depan SD Al-Ijah, depan pintu rel kereta api lingkungan Kebaharan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Dan saat itulah terjadi aksi tawuran begitu.
Selain itu juga atas aksinya mereka juga membawa benda tajam seperti celurit, kemudian juga golok, kayu dan lain sebagainya. Begitu rekan Dea. Ya, Milda, berarti tawuran ini memang sudah sempat pecah, begitu. Dan apa sebenarnya motif dua geng motor ini melakukan aksinya? Dan juga tadi sempat saya bahas sedikit terkait sandi atau kode khusus yang digunakan itu seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, sebegitu rekan Dea, sebetulnya mereka akan melakukan aksi tawuran, namun sempat kepergok oleh warga sehingga aksinya itu berhasil dibubarkan oleh warga dan pihak kepolisian. Begitu. Selain itu juga kode khusus yang mereka gunakan dalam proses tawuran itu yaitu dengan menginisialkan nama daripada geng mereka sendiri. Di antaranya itu menambahkan nama geng Baskom dan juga TM, dan mereka juga mengirimkan melalui direct message, begitu rekan Dea. Motif mereka melakukan aksi tawuran ini dan juga barang apa saja yang diamankan, bisa diinformasikan? Ya, diduga motif dari keduanya yaitu lantaran lantaran cekcok antara kedua belah pihak. Selain itu juga barang sajam yang dibawanya untuk untuk sebagai jati diri dan juga untuk berjaga, begitu rekan Dea. Selain itu juga atas aksinya tersebut pihak kepolisian rencananya ke depan akan memanggil ke orang tua mereka masing-masing, begitu rekan Dea. Selain itu juga ada 6 remaja yang berhasil diamankan di rumahnya, yaitu AM, AD, FA, MAR, dan DP. Begitu rekan Dea. Selain itu juga pihak kepolisian masih memburu beberapa remaja yang lainnya yang mereka sempat kabur. Atas aksinya itu mereka dikenakan pasal 160 KUHP serta penggunaan sajam dan dikenakan undang-undang darurat. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Achilles Hutapea terkait kejadian ini selengkapnya. Sore ini Satreskrim Polres Serang Kota akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan adanya gerombolan bermotor yang akan melaksanakan tawuran. Ini cukup viral, di mana video tersebut kelihatan sekali dari salah satu kelompok bermotor, berandalan bermotor yang mengajak teman-temannya untuk tawuran. Setelah kita melakukan penyelidikan, kita berhasil mengungkap bahwa pelaku tersebut merupakan kelompok gerombolan bermotor yang mereka sebut Baskom dan TM. Ini viral melalui Instagram, mereka mengajak bertemu untuk melakukan tawuran. TKP ada di daerah Kabangaran. Setelah kita berhasil melakukan pengungkapan, kita mendapatkan pelaku beserta dengan barang bukti. Adapun pelaku yang sudah kita amankan semuanya masih di bawah umur 18 tahun. Kita akan menjerat pelaku dengan tindak pidana penghasutan 160 dan penggunaan sajam undang-undang darurat. Di depan ini sudah kita sajikan alat bukti yang mereka gunakan untuk tawuran. Silakan ya, Kak. Ini celurit yang digunakan oleh pelaku diamankan dari rumah pelaku. Kanan, kiri. Baik. Ini celurit cukup tajam, jangan dipegang, cukup tajam. Kios pedagang kaki lima atau PKL yang berada di Jalan Bukit Tinggi dan Jalan Batu Sangkar, kawasan Pasar Bambu Kuning Tanjung Karang, Bandar Lampung, ditertibkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Kios milik pedagang yang jumlahnya sekira puluhan itu dirobohkan menggunakan 2 unit alat berat. Sempat terjadi adanya perlawanan dari beberapa pedagang yang menghuni kios tersebut terhadap petugas. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Sulis Setia, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo, Sulis. Ya, halo. Selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Bisa diinformasikan apa sebenarnya alasan pihak Pemkot Bandar Lampung terkait pembongkaran lapak-lapak PKL di kawasan Bambu Kuning ini?
Ya, rekan Dea, Tribuners bisa kita laporkan mengenai penertiban di seputaran Pasar Bambu Kuning, tepatnya di Jalan Batu Sangka dan juga Bukit Tinggi itu dikarenakan dinilai cukup membuat wajah kota terlihat kumuh karena keberadaan pedagang kaki lima ini berada di ruas-ruas jalan seperti itu. Terlebih mereka membangun kios-kios tidak permanen yang menempel di bagian tembok Pasar Bambu Kuning. Nah, dengan dilakukan penertiban ini merupakan salah satu bentuk penataan wajah kota, terlebih Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menilai Bandar Lampung merupakan etalasenya Lampung menjadi ikon sehingga harus perlu dilakukan penataan di titik-titik tertentu termasuk di kawasan Pasar Bambu Kuning. Terlebih berdasarkan penuturan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Soekarma Wijaya, bahwa kawasan Pasar Bambu Kuning ini nantinya ke depan akan dijadikan salah satu pusat oleh-oleh atau sentra pembelian oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung di Provinsi Lampung. Demikian rekan Dea. Ya, bagaimana respons para PKL saat itu terkait pembongkaran lapak-lapak dagang mereka? Ya, sempat terjadi penolakan dari beberapa pemilik kios karena mereka merasa itu adalah jalan mereka mencari rezeki, terlebih kondisi di ruas jalan tersebut dinilai cukup strategis untuk menggelar lapak dagangan. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat banyak, mengingat memang sebelumnya sudah dilakukan upaya persuasif dari pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dalam momen penertiban tersebut yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Pemkot Bandar Lampung turut menurunkan Satuan Polisi Pamung Praja untuk turut melakukan penertiban, termasuk aparat kepolisian dan juga TNI, sehingga pemilik kios hanya bisa pasrah melihat kios-kiosnya ini dibongkar. Totalnya ada sekitar 46 kios yang dibongkar beserta awning. Awningnya jumlahnya juga mungkin puluhan dan itu semua sudah dilakukan pembongkaran. Material kios dan awningnya pun langsung diangkut menggunakan armada dari Dinas Lingkungan Hidup. Demikian rekan Dea. Kemudian Sulis, dari pihak Pemkot Bandar Lampung sendiri, adakah solusi bagi para PKL yang lapaknya dibongkar ini? Seperti disediakan tempat baru, bagaimana? Ya, sebelumnya melalui upaya persuasif, Pemkot Bandar Lampung mengungkapkan jika para PKL ini harusnya sudah berpindah tempat berjualannya di lantai 2 Pasar Bambu Kuning, atau sebagian bisa juga di Pasar Smep. Itu lokasinya memang bersebelahan antara Pasar Smep dan juga kawasan Pasar Bambu Kuning. Namun memang pemilik kios ini terlihat masih kekeh untuk berjualan di kios-kios yang dibangunnya, hingga akhirnya terjadi penertiban dan pembongkaran paksa oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, ini setelah dilakukan pembongkaran ini, Pemkot Bandar Lampung menjamin para pemilik lapak ini akan mendapatkan tempat baru di lantai 2 Pasar Bambu Kuning, dan itu digratiskan untuk biaya retribusi selama 6 bulan ke depan sebagai bentuk perhatian pemerintahan kota terhadap para pedagang kaki lima di seputaran kawasan tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Sulis Setia untuk laporan Anda dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas ekspor tahap pertama gerbong barang jenis kontainer flat top wagon ke Selandia Baru dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka Madiun pada hari ini Jumat 31 Desember 2021. PT Inka akan mengekspor kontainer flat top wagon secara bertahap. Pada gelombang pertama ini PT Inka mengirimkan 2 unit gerbong barang ke Kiwi Rail dari jumlah total 262 gerbong. Untuk mengetahui lebih detailnya, reporter Tribun Jatim Sofyan Chandra akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Chandra. Halo, selamat siang rekan Dea. Halo, selamat siang Tribuner. Ya, selamat siang Chandra, bisa dijelaskan kenapa baru dikirim 2 gerbong saja? Terkait tadi juga sempat disebutkan bahwa ini memang ada 200-an gerbong sebenarnya.
Ya, rekan dia benar sekali. Hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas ekspor tahap pertama gerbong barang jenis kontainer top flat wagon ke KiwiRail yang merupakan salah satu BUMN Selandia Baru. Nah, hari ini baru dikirim 2 gerbong yang merupakan prototipe atau purwarupa. 2 purwarupa ini sudah lulus uji statistik yang dilakukan oleh 2 konsultan, satu dari Sukovindo dan yang lain dari Australia. Nah, setelah lulus dari uji statistik ini akan dikirim ke Selandia Baru yang nantinya di sana akan diuji secara dinamis. Sebenarnya untuk yang di Madiun sendiri sudah jadi beberapa pekan yang lalu, namun 2 gerbong ini belum segera dikirim karena masih menunggu kapal dari Australia, dan rencananya tanggal 3 ini akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga nanti akan dikirim dulu ke Tanjung Priok, baru akan dikirim ke Selandia Baru. Nah, setelah lolos uji dinamis di Selandia Baru, barulah nanti PT Inka akan memproduksi 260 gerbong sisanya jika memang sudah sesuai spesifikasi apa yang diinginkan oleh KiwiRail dari Selandia Baru. Ya. Bisa diinformasikan apa saja spesifikasi dari gerbong barang ini dan juga berapa nilai kontrak dari PT Inka dan KiwiRail? Ya, untuk spesifikasinya sendiri tadi kami sempat melakukan wawancara dengan Direktur Utama PT Inka yaitu Bapak Budi Noviantoro, bahwa untuk gerbong yang dikirim ke Selandia Baru ini lebih panjang dibandingkan dengan gerbong-gerbong barang yang biasanya ada di Indonesia. Jika di Indonesia ini rata-rata gerbong barang ini panjangnya 40-50 feet, tapi kalau yang di Selandia Baru ini bisa sampai 60 feet ya. Selain itu, selain lebih panjang juga ada spesifikasi tertentu yang dirancang oleh maksudnya oleh KiwiRail yang diserahkan ke PT Inka dan harus memenuhi statistik tersebut. Salah satunya bisa memuat barang yang berkekuatan sangat berat ya. Untuk nilai kontraknya sendiri, Bapak Budi Noviantoro enggan menjelaskan karena mungkin merupakan rahasia antara kedua perusahaan dan cukup sensitif sehingga Bapak Budi Noviantoro enggan untuk menjelaskan berapa nilai kontrak yang disepakati antara KiwiRail dengan PT Inka. Baik, Chandra, terakhir terkait hal ini Menhub Budi Karya Sumadi juga langsung melihat proses ekspor ini, pelepasan ini, bagaimana, apa pesan yang ia sampaikan kepada jajaran direksi PT Inka? Ya, tadi Bapak Menhub, Bapak Budi Karya Sumadi berpesan pada PT Inka agar menjaga kualitas dari setiap produksi PT Inka, karena kalau Bapak Budi Karya Sumadi melihat ini merupakan suatu terobosan yang besar. PT Inka berhasil memenangkan tender di Selandia Baru, mengingat Selandia Baru ini negara yang maju. Terlebih lagi dalam tender ini PT Inka berhasil mengalahkan salah satu PT dari negara Cina, sehingga dengan ini bisa diartikan produksi PT Inka ini mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang bersaing ya. Untuk itu Bapak Budi Karya Sumadi meminta PT Inka menjaga kualitasnya agar bisa memperlebar lagi pasar ekspor ke luar negeri. Tadi Pak Budi Sumadi juga sempat melihat bus listrik yang diproduksi PT Inka, dan rencananya bus listrik tersebut akan digunakan pada pertemuan G20 di Bali, karena melihat bus listrik tersebut juga sudah sangat modern dan patut untuk disuguhkan kepada para tamu saat G20 di Bali nanti. Baik. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait hal ini selengkapnya. Yang berkaitan dengan desa. Nah, semua itu secara kolaboratif dilaksanakan. Nah, oleh karenanya terima kasih dukungannya dari Komisi 5. Terima kasih Inka, Bu Komisaris dan Pak Dirut dan juga Pak Madiun yang memberikan keleluasaan, karena di sini tempat kesemuanya satu industri yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya banggakan, tentu sebagai bangsa Indonesia kita gembira dan bangga bahwa putra-putra bangsa tidak mampu menghadirkan produk ekspor yang memiliki nilai strategis dan nilai ekonomis yang tinggi, yaitu ekspor dari kereta darat untuk perjalanan. Indonesia adalah negara maju, ya. Jadi kalau kita dapat menembus pasar negara itu, dipastikan bahwa kualitas dan harga kita bersaing. Oleh karenanya, saya selaku Menteri Perhubungan mendukung kegiatan ini dan lakukan dengan lebih profesional dan berdaya saing, karena selain kereta api, kita membuat bis listrik yang akan kita gunakan pada P20, membuat juga river container yang kita akan gunakan untuk tol laut dari Indonesia bagian timur. Semuanya ini adalah satu barang-barang yang produktif, yang memberikan dukungan. Kita bergeser ke Madura. Seorang istri kepergok berduaan bersama pria lain di dalam kamar rumahnya di Dusun Bandaran 2, Desa Bandaran, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Karena tak terima, sang suami bersama ayah mertua dan iparnya pun menganiaya terduga selingkuhan berinisial MM. MM dikabarkan meninggal dunia akibat dikeroyok. Bagaimana kronologi kejadiannya akan dilaporkan rekan jurnalis Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdinand yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Kuswanto. Halo, selamat siang rekan Dea. Bersama dengan saya Kuswanto Ferdinand, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Baik, selamat siang. Bisa diinformasikan Kuswanto siapa saja yang menganiaya korban hingga meninggal dunia? Baik, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan terhadap dengan Kapolres Pamekasan, yang menganiaya korban ini ada sekitar 4 orang. Yang pertama yaitu J. J ini merupakan suami dari YH, istri yang kepergok berduaan dengan pria lain di dalam kamarnya. Selain itu juga kakak kandung J dan mertua J, dan satu lagi ada teman dari J. Jadi 4 orang yang mengeroyok si korban ini di dalam rumah J. Saat itu istri J kedapatan berduaan dengan pria lain di dalam kamar yang masih dalam keadaan memakai sarung. Nah, saat itu pula si J langsung memanggil orang tuanya dan juga kakak kandungnya untuk menyaksikan langsung terjadinya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh adik mereka dan juga anaknya. Nah, saat itu juga J bersama rekan-rekannya dan juga bersama dengan mertua dan juga kakak kandung dari istri J langsung mengeroyok korban di lokasi kejadian. Begitu rekan Dea. Iya, rekan Kuswanto, apakah ada informasi saat ditemukan istri itu berduaan dengan pria lain di kamar sedang apa? Oke, saat itu J sedang pulang ya dari melaut. Kebetulan rumah J dengan laut yang saat J mencari ikan sangat berdekatan, bisa berteren dengan bertapa pesisir. Nah, saat J sudah pulang ke rumahnya, ia terkejut ketika mendapati istrinya berduaan dengan pria lain, dan saat itu keduanya sedang kedapatan saat tidur bersama, dan posisinya si istri sedang memakai sarung. Begitu rekan Dea. Iya, lalu berapa ancaman hukuman yang dikenai terhadap ketiga pelaku ini? Kemarin berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan Kasatreskrim Polres Pamekasan, dari ketiga pelaku ini yang sudah diamankan dikenai pasal 112 perihal dengan pembunuhan, yaitu dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun ada satu pelaku lagi yang sedang diburu, yaitu berinisial M, yang sedang diburu oleh Satreskrim Polres Pamekasan karena kabur. Begitu rekan Dea. Kemarin juga sejumlah barang bukti diamankan seperti bakyak yang digunakan J saat memukul si korban, dan juga ada sejumlah barang bukti lain yang juga diamankan kemarin. Nah, berdasarkan pengakuan dari 3 tersangka, J ini sebelumnya ketika dia dianiaya di lokasi masih belum meninggal. Namun MM korban saat dibawa ke rumah sakit langsung meninggal dunia karena dimungkinkan ada luka dalam yang dialami di kepalanya karena kemungkinan dipukul oleh
dengan kayu pohon jambu oleh salah satu pelaku. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan yang sudah didapat rekan Kuswanto dari Kapolres Pamekasan, AKBP Rogi Prianto, dan juga Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Tommy Prambana, terkait kasus ini selengkapnya. Adanya kejadian tadi malam, di mana kejadian tersebut secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya seseorang atau meninggal. Kurang lebih kejadian tadi malam pukul 23.00 di Kecamatan Pelarangan. Kemudian dari kejadian tersebut diamankan korban ini, diamankan dibawa ke rumah sakit tadi siang sekitar pukul 10.00 hari pagi meninggal. Dari kejadian tersebut, di mana korban yaitu berinisial M saat ini sudah dilakukan pemakaman. Kemudian kita juga telah mengamankan beberapa tersangka, di mana inisial JA, ada 3 tersangka yang sudah diamankan, dan yang 4 satu DPO. Kemudian yang kedua inisial S, kemudian yang ketiga inisial H, kemudian yang kedua ada inisial JI, ya. JI. Saat ini tersangka atau barang bukti yang sudah kita amankan ini sebagai berikut. Pakia. Ya. Pacak. Kalau bahasa Madura. Pacak. Ya, ini pakia. Milik korban, milik pelaku. Ini milik pelaku. Ya. Milik pelaku. Dengan kejadian secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang meninggalkan meninggal dunia. Jadi tadi pelaku utama yaitu si J ini tadi itu pulang bekerja dan juga ketika dia kembali ke rumahnya ia mendapati istrinya bersama dengan korban. Jadi ini adalah rumahnya si J. Ketika dia melihat dari istrinya dari korban itu tadi, atau korban itu berada di dalam kamarnya dan dalam menggunakan sarung saja di sana, dia langsung memanggil tiga pelaku lainnya di sana, dan juga seketika itu langsung melakukan penganiayaan terhadap korban. Nah, yang mana di sini peran dari masing-masing tersangka itu, yang mana si J ini itu selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan sandal kayu ini dipukulkan kepada. Selanjutnya begitu juga dengan tersangka S tadi, yaitu selain menggunakan tangan kosong, nah dia menurut keterangan itu menggunakan alat yang tidak diingatnya. Jadi seketika menemukan alat sana, dia langsung memukulkan ke kepala korban. Selanjutnya untuk si A itu menggunakan alat berupa kayu pohon yang di sekitar TKP untuk melakukan penganiayaan, dan juga dilanjutkan dengan melakukan penganiayaan tersebut secara bergantian. Jadi seketika itu langsung melakukan secara bergantian kepada korban, sehingga korban tidak sadarkan diri dan juga sempat. Informasi berikutnya datang dari Sumatera Barat. Libur akhir tahun menjadi momentum yang tepat untuk dihabiskan bersama keluarga tercinta. Pantai Ketaping menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk menyambut pergantian tahun kali ini. Pantainya yang masih asri dan alami menyajikan pemandangan indah. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana suasana di sana akan disampaikan rekan Rizka Desri, jurnalis dari Tribun Padang yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizka. Halo rekan Dea, selamat siang. Selamat siang. Rizka, bisa diinformasikan untuk tepatnya lokasi pantai ini ada di mana dan juga bisa dijelaskan rute terbaik menuju pantai ini?
baik rekan dia dapat kami sampaikan, Pantai Ketaping ini tepat berada tidak jauh dari Bandara Internasional Minangkabau. Jadi bisa diakses jika pengunjung turun dari Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian berada di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, rute terbaik untuk menyusuri atau menikmati keindahan Pantai Ketaping ya dengan menyusuri jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Pariaman. Jadi sebelum Bandara Internasional Minangkabau itu ada jalan di sebelah kanan dan bisa ditempuh dengan waktu 15 menit kalau dari Bandara Internasional Minangkabau, rekan dia. Kemudian juga kalau dari Kota Padang tentunya setengah jam perjalanan menggunakan roda 2 maupun roda 4, rekan dia. Ya, untuk fasilitas yang tersedia di sana apa saja? Ya, di suasana di Pantai Ketaping itu cukup asri dan nyaman ya, dan fasilitas yang disediakan cukup memadai. Di sana tuh ada pondok, warung-warung yang menjajakan, yang bisa menyuguhkan makanan dan minuman. Jadi pengunjung setelah membeli makanan atau minuman bisa duduk bersantai di pondok atau warung disediakan tersebut. Kemudian juga di Pantai Ketaping ini area parkir yang disediakan cukup luas, dan saat Tribun Padang berkunjung itu tidak dipungut biaya apapun, rekan dia. Kemudian juga kamar mandi atau tempat makan dan musola aksesnya cukup dekat dengan Pantai Ketaping. Nah, musola itu bisa sangat bersih juga, dan mukena pun tersedia di sana gitu. Dan di sana juga ada pepohonan rindang, jadi pengunjung bisa bersantai bersama keluarga dan cocok untuk wisata keluarga. Nah, begitu rekan dia. Iya, lalu selain itu aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan pengunjung di sana, Rizka? Nah, selain menikmati keindahan alam di Pantai Ketaping, tentunya pengunjung bisa bermain bola kaki di pantai. Nah, saat Tribun Padang berkunjung itu ada sejumlah pemuda atau pemudi yang bermain bola kaki di bibir pantai itu, dan kemudian di sana juga ada wahana permainan anak-anak, rekan dia. Jadi para keluarga yang memiliki anak bisa mengajak anak-anaknya untuk berenang di sana gitu, dan tentunya ada pengawasan ya yang dilakukan oleh keluarga gitu. Kemudian di sana juga ada kandang kelinci. Jadi sehabis berenang keluarga bisa mengajak anaknya untuk melihat kelinci di kawasan tersebut. Nah, tentunya pada saat ini cuaca cerah adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi Pantai Ketaping Padang Pariaman, rekan ya. Baik, terima kasih rekan Rizka untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Di penghujung tahun 2021, Kaltara melakukan ekspor sejumlah komoditas pertanian dengan negara tujuan, yakni Vietnam dan Malaysia pada Jumat 31 Desember hari ini. Kegiatan pelepasan ekspor ini adalah bagian dari gebiar ekspor yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi se-Indonesia oleh Kementan RI dan Polri. Acara yang bertempat di gudang milik PT Trisurya Mitra Utama Tanjung Selor ini dihadiri oleh Bupati Bulungan, Syarwani dan jajarannya. Selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Faudi bisa diinformasikan lebih detailnya lagi apa saja komoditas yang diekspor pada acara kali ini? Baik, bahwa pada acara kali ini untuk acara gebiar ekspor yang diselenggarakan serentak di 34 provinsi se-Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pertanian dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Khusus untuk di Kaltara ini ada beberapa komoditas ekspor seperti lada, lalu ada kernel palm oil, ada palm oil, dan juga beberapa kayu bakau untuk tujuan destinasi negara pengekspor, yaitu Vietnam, Malaysia, dan juga Cina. Begitu kan dia? Ya, lalu bagaimana untuk rencana ekspor di tahun 2022 selanjutnya? Ya, untuk di tahun 2022 mendatang, salah satu komoditas ekspor yang menjadi rencana dari Kaltara itu adalah komoditas jagung. Karena dengan kondisi luas lahan di Kaltara yang masih cukup luas dan juga potensi pertanian yang memang memadai untuk ditanami jagung, maka pada tahun depan rencananya dari Pemprov dan juga beberapa pemerintah kabupaten di Kaltara akan menanam jagung dan nantinya akan ditujukan untuk komoditas ekspor seperti di
Vietnam. Lalu dari pihak eksportir sendiri, dari pengusaha sendiri menyambut baik rencana dari Pemprov dan juga Pemkab yang akan secara masif gitu melakukan penanaman jagung di beberapa lokasi. Dan nantinya dua komoditas ini yang akan menjadi andalan dari Provinsi Kaltara. Begitu, Rwanda. Ya, Faudi, adakah langkah yang sudah dilakukan atau akan nantinya dilakukan oleh Balai Karantina di Kaltara untuk mempermudah ekspor selanjutnya? Ya, memang tadi kami sempat wawancara dengan pihak Balai Karantina Tarakan yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam ekspor di Kaltara ini. Pihaknya mengaku saat ini pihak Balai Karantina Tarakan itu telah melakukan salah satu inovasi, yaitu pemeriksaan secara sistem jemput bola. Artinya pemeriksaan komoditi ekspor itu tidak lagi harus dilakukan di tiap-tiap kantor pelabuhan, tapi juga bisa dilakukan di gudang-gudang penyimpanan milik perusahaan, sehingga ini akan mempercepat jalannya laju ekspor dan juga memperlancar ekspor-ekspor dari Kaltara ke luar negeri. Gitu kan, Dea? Baik, Tribuners, terkait kegiatan ekspor ini, rekan Faudi sudah melakukan wawancara bersama Kepala Balai Karantina Tarakan dan juga salah satu pengusaha eksportir di sana. Berikut kami tampilkan liputan lengkapnya. Gratis tersebut, gerakan 3 kali lipat ekspor itu. Nah, karantina yang sebagai penanggung jawab. Kalau penanggung jawab satu ya karantina pertanian. Dukungan dari karantina apa Pak untuk eksportir agar lebih lancar? Ini kita membuat ini semua jadi lancar, kan? Tidak ada hambatan-hambatan yang ada di lapangan, ya. Pelabuhan tidak ada hambatan-hambatan, semua kita lancar kegiatan ekspor ini, ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan di tempat pemilik. Jadi pada saat nanti di pelabuhan kita lancar, sudah langsung pengangkutan saja. Kalau yang dulu kan harus di pelabuhan itu ini, kalau sekarang kita datangi, kita yang jemput bola sekarang. Nah, itulah untuk memperlancar kegiatan. Kalau yang saat ini berapa komoditas? Kalau untuk saat ini komoditasnya saya di lada, cuma nanti Januari ini start untuk jagung juga. Karena untuk saat ini kapasitas emang kuantiti yang memungkinkan untuk kita ekspor untuk daerah kita ya cuma lada aja. Gitu, baru lada. Cuma Januari itu nanti kita start untuk jagung. Jagung itu pun mungkin baru satu daerah yang bisa memenuhi kapasitas ekspor, karena kalau ekspor ini kan kita ada minimal ya, minimalnya itu paling sedikit itu 28 ton. Gitu. Berarti lada saat ini 28 ton ya yang sudah diekspor ke luar negeri? Udah banyak sih. Kalau misalnya dari tahun ke tahun sudah banyak. Cuma untuk periode ini masih sedikit kan. Kalau dari sebelum-sebelumnya kita biasa 1 bulan bisa ngirim 1 sampai 5 kontainer. 1 kontainer itu isinya 28 ton. Itu dari Bulungan ya? Itu dari Bulungan, dari Kaltara sih ya. Dari Kaltara. Kalau negara tujuannya baru Vietnam aja? Negara tujuannya Vietnam sama Cina. Dua negara ya? Dua negara itu. Karena itu permintaan yang paling banyak dan terus-menerus itu kontinu terus permintaannya ya. Kalau untuk jagung nanti targetnya kemana? Sama. Cina juga ya, Cina dan Vietnam. Kalau produksinya selain di Bulungan di mana nanti? Apanya ya? Maksudnya produksi jagungnya nanti apakah di Bulungan saja atau ke beberapa? Sementara saya utamakan yang di Bulungan dulu, yang di Kaltara dulu saya utamakan untuk ke jagungnya. Karena sekarang kan banyak program untuk penanaman jagung ya. Satu daerah aja saya sudah bisa dapat memenuhi kuantiti ekspornya. Kalau lokasinya di Bulungan di mana aja, di kecamatan? Klubir. Untuk saat ini yang sudah ready untuk diekspor itu daerahnya di Klubir. Itu lada aja Pak atau itu untuk jagung. Kalau lada di Mangkopadi dan Tanah Kuning. Gitu. Ada di Apung, ada hampir di semua daerah Kaltara ada sih. Oh, itu sudah kerjasama dengan kita ya? Maksudnya dari petani atau gimana? Dari petani yang langsung bawa ke saya. Oh iya. Mbak, namanya siapa Pak? Anya. Iya. Anya Geraldine. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami sekali lagi mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.